Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Akhir tahun makin banyak aja nih smartphone yang launching. Salah satunya smartphone barunya dari Xiaomi. Yang lainnya nggak bukan adalah Redmi 13C. Gue agak bingung sih sama smartphone ini. Kok bisa ya smartphone ini launchingnya akhir tahun 2023? Lebih tepatnya bulan Desember ini ya teman-teman. Harusnya secara jadwal Redmi C series ini kan rilisnya di awal tahun. Contohnya kayak kuartal 1, lebih tepatnya Januari sampai Maret. Tapi smartphone ini rilisnya lebih maju nih di akhir tahun 2023. Ya apakah kemungkinan nanti smartphone Xiaomi nantinya bakalan lebih maju? Ya maksudnya jadwal perilisannya lebih cepat ya teman-teman. Ya kita bakalan lihat aja lah nanti di tahun 2024. Tapi kalau kita lihat tahun 2024 bakalan menarik banget nih. Soalnya tahun 2024 mendatang bakalan banyak smartphone flagship yang masuk. Katanya sih begitu. Ya kita tinggal tunggu aja lah. Tapi kalau misalkan maju lebih cepat itu menurut gua lebih oke gitu loh ya. Right, back to topic. Redmi 13C ini menurut gua smartphone yang upgrade-nya itu cukup bener-bener kerasa. Naik kelas banget. Bahkan dia dengan PD-nya nih menetapkan standar baru buat smartphone di tahun 2024. Standar baru yang hadir dari Redmi 13C ini yang paling kerasa yaitu dari packaging box-nya nih. Yang dimana di sini udah beda desainnya. Di sini udah ada ornamen merah putihnya yang melambangkan alias Indonesia cuy. Tapi kalau kita lihat di dalam paket pembeliannya juga cukup lengkap nih ya. Di sini dapat unit AP-nya pastinya, terus juga ada buku kitab-kitab dan tak lupa kita mendapatkan kepala charger sama mendapatkan USB Type-C kabel ya teman-teman. Dan juga sama seperti Redmi C series lainnya kita tidak mendapatkan silikon bening. Ini dia smartphone-nya yaitu Redmi 13C. Dari tadi udah ada di tangan gue ya teman-teman. Standar baru lainnya tuh yang menurut gue cukup impress dari smartphone yang satu ini, yang paling berasa yaitu di bagian desainnya. Terlihat desain belakang bagian Redmi 13C ini kelihatan cakep banget kalau menurut gue. Bukan layaknya seperti smartphone 1 jutaan. Padahal secara harga nih smartphone kan dimulai dari 1,5 jutaan ya. Tapi seriously desainnya menurut gue ini cakep gitu loh ya. Beda ketimbang smartphone lain yang menurut gue desainnya agak sedikit kurang gitu ya. Apalagi ada yang bobo-bobanya begitu. Alah itu mah apa gitu ya, nggak ada identitas gitu loh. Tapi Redmi 13C ini hadir dengan desain yang benar-benar upgrade, bahkan beda banget ketimbang seri sebelumnya yaitu Redmi 12C cuy. Di sini kelihatan tegas banget dan kelihatan nggak gimmick gitu. Gimmicknya nggak terlalu rame, bagian yang paling gue suka sih ya. Terus juga untuk frame kameranya juga cukup lumayan pintar nih Redmi kali ini, yang dimana di sini udah menyatu dengan body ya. Untuk framenya dibikin menyatu dengan body jadi kelihatan lebih tegas gitu. Nah ngomongin body, build quality dari smartphone itu menurut gue kelihatan oke banget nih. Di sini ada 3 poin penting yang harus gue highlight, terutama untuk bagian body dari smartphone-nya satu ini. Dan salah satunya build quality-nya juga ya teman-teman. Karena di sini kalau kita lihat secara build quality, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu compact, solid dan juga ringan pastinya. Baru kali ini gue nemuin smartphone di range harga 1 jutaan punya ketiga poin tersebut yang gue sebutkan tadi ya teman-teman. Pertama dari compact, jelas di sini compact banget. Smartphone 1 jutaan kalau menurut gue ini sih compact ya. Secara frame juga udah mengotak, jadi udah kekinian banget, ngikutin tren menurut gue. Solid juga di sini pastinya ya teman-teman, karena bagian back covernya serasa solid, beda ketimbang smartphone 1 jutaan lain yang menurut gue agak sedikit kopong. Tapi di sini solid bener. Dan yang terakhir masalah bobot dari smartphone yang satu ini bisa dibilang tergolong ringan cuy, karena cuma di angka 192 gram aja. Jadi nggak terlalu berat dan masih enak banget sih kalau misalkan kita taruh di kantong ataupun kita bawa sehari-hari. Ya jauh banget lah dengan smartphone 1 jutaan lain yang mungkin bobotnya di angka 200 gram ke atas. Nah buat kelengkapan pot tergolong lengkap banget nih smartphone yang satu ini. Masih ada jack 3,5 mm, lubang USB Type-C, slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card, serta ada speaker yang masih pakai mono. Ya buat mono speakernya sih sebenarnya gue nggak terlalu komplain ya, karena memang harganya 1 jutaan, jadi ya wajar-wajar banget pakai speaker mono. Tapi yang penting untuk kualitasnya menurut gue di sini nggak pecah kalau kita setting ke 100%, dan kalau diajak nonton film pun juga masih kerasa nyaman, ataupun buat dengerin musik tipis-tipis. Nah ngomongin nonton film pasti berkaitannya dengan layar nih ya. Layar dari smartphone yang satu ini punya ukuran layar dan spek yang bisa dibilang upgrade-nya itu nggak terlalu banyak. Tapi secara ukuran di sini upgrade ya teman-teman, menjadi 6,74 inch. Upgrade-nya yang berasa menurut gue daripada seri sebelumnya. Dan di sini juga refresh rate-nya udah 90 Hz, jadi upgrade banget menurut gue. Walaupun memang dari 60 Hz ke 90 Hz nggak cukup terasa ya, tapi 90 Hz ini refresh rate yang aman menurut gue. Lalu nggak sampai di situ, buat perlindungan layarnya alias protection-nya di sini udah pakai Corning Gorilla Glass, pasti jauh lebih aman ya. Cuma tetap gue saranin kalian pakai tempered glass atau enggak anti gores biar lebih aman gitu loh ya. Nah kata Xiaomi sendiri ini menjadi salah satu standar baru smartphone-nya mereka di tahun 2024 mendatang. Kalau dipikir-pikir
pikir sih bisa dibilang ya lumayan lah standar barunya. Layarnya udah gede 90 Hz pula, tapi resolusinya masih 720p alias SD aja. Harapan gue sih sebenarnya buat C series ini ya bisa ngasih resolusi yang lebih tajam, yaitu contohnya Full HD Plus. Karena kalau misalkan benar-benar udah Full HD Plus, HP ini tuh baru benar-benar kerasa upgrade, terutama di bagian layarnya. Dan experience menggunakan layarnya pun juga jauh lebih gokil menurut gua. Tapi nggak apa-apa lah, resolusi SD Plus kalau buat diajak nonton film masih cukup oke banget lah menurut gua. Dipakai sehari-hari pun juga udah cukup oke. Terus juga untuk kualitasnya menurut gua udah cukup bagus sih. Layaknya seperti layarnya Xiaomi gitu loh, yang layarnya kelihatan colorful dan vivid gitu. Jadi menurut gua udah oke banget. Tapi ada satu bagian yang harus gua komplainin, yaitu masalah bezel. Ya bezel sih sebenarnya gua nggak komplainin banget sih, karena memang harga segini ya udah cukup banget gitu loh ya. Bezel atas bawahnya di sini cukup lumayan tebal. Terus juga kanan kirinya juga ya kelihatan cukup lumayan tebal masih ya. Sama satu lagi yang jadi PR yaitu desain layarnya yang masih pakai desain water drop display. Harusnya harapan gue ini satu bagian yang benar-benar upgrade, ya minimal pakai pansol gitu tapi malah masih mempertahankan desain water drop display. Ya ini balik lagi ke selera lah, tapi gue sendiri memang gue kurang suka aja dengan desain yang masih pakai water drop display. Tapi so far untuk masalah layar menurut gue oke lah. Buat diajak multitasking di sini bisa di-touch sampai 10 jari masih aman, tapi memang tidak seresponsif smartphone 2 sampai 3 jutaan. Gue masih agak sedikit ngerasa delay kalau buat main game-game kayak bergenre kompetitif seperti Mobile Legends atau enggak game PUBG Mobile. Ya delay sebenarnya minim aja sih. Cuman pas waktu gue tes di aplikasi multitouch pun juga demikian, ada rasa delaynya cuy. Tapi nggak apa-apa lah, harga memang nggak pernah bohong, dan kalau dipakai sehari-hari masih kerasa enak banget kalau menurut gua. Jadi ya udah, kita sekarang beralih ke bagian performance aja, bagian yang paling seru, karena memang SoC dari smartphone yang satu ini masih pakai Helio G85. SoC seperti di seri sebelumnya yaitu Redmi 12C. Ya gua agak sedikit menyayangkan sih kenapa nggak pakai Helio G88. Walaupun memang secara spesifikasi dan secara performance bedanya itu nggak terlalu signifikan. Tapi Helio G88 kan versi upgrade, maksudnya versi refreshnya dari Helio G85. Ya setidaknya nggak lawas-lawas banget lah. Gue bingung sih, mungkin karena Xiaomi ngabisin stok SoC atau gimana. Tapi yang jelas memang Helio G85 agak lawas aja. Tapi secara AnTuTu benchmark skornya cukup lumayan tinggi nih. Kalau gue lihat ya, di sini dapat di angka 200 ribuan, walaupun memang GPU-nya tidak terbaca ya. Tapi pas waktu gue cek di aplikasi nanoreview.net ya, itu AnTuTu-nya bisa sampai 300 sampai 400 ribuan. Jadi menurut gue oke banget. Nah, nggak sampai di AnTuTu benchmark aja, pas waktu gua tes di sini gua tes juga CPU throttling cuy. Dan alhasil selama 45 menit smartphone yang satu ini tuh stabil mampus. Grafiknya di warna hijau, paling secara presentase ngedrop di angka 80%-an aja. Ya menurut gua masih oke banget kok. 3D Mark benchmark pun juga demikian nih, pas waktu gua running antara running basic dan juga running ultimate di sini mendapatkan skor yang menurut gua cukup tinggi ya. Unlimited apa ya, lupa gue, pokoknya runningnya itulah. Terus juga Geekbench 6 pun juga demikian, mendapatkan skor single core dan multi core yang cukup lumayan tinggi, standarnya Helio G85. Terus juga untuk varian di sini upgrade ya, yang sebelumnya itu nggak ada variannya 256GB, tapi di Redmi 13C ini udah ada varian 256GB, jadi jauh lebih besar cuy. Nah kalau kita lihat secara benchmark memang Helio G85 masih menjadi salah satu SoC yang powerful kalau gua lihat. Tapi gimana soal performance saat diajak ngegame? Yap, di sini gua udah coba buat main game Mobile Legends Bang. Untuk settingan grafiknya di sini kita bakalan setting di frame rate tinggi dengan grafik yaitu ultra. Alhasil untuk FPS-nya dapat di angka 50 sampai 60 FPS. Walaupun memang agak sedikit frame drop ya, tipis-tipis kalau misalkan lagi nguar gitu loh ya. Dan kalau misalkan lagi nguar baru agak sedikit frame drop ya, frame dropnya memang tidak terlalu parah, cuman sliding di angka 40 fps aja. Menurut gue masih oke banget sih ya. Terus juga game PUBG Mobile pun juga smooth ultra lancar jaya di smartphone yang satu ini. Tapi permasalahannya gyroscope-nya di sini kelok cuy. Ya jadi memang smartphone ini nggak ada hardware gyro, ya kita nggak bisa buat pakai gyroscope di smartphone yang satu ini. Genshin Impact gimana? Ya loss 60 fps. Smartphone yang satu ini dapat di angka 24 sampai 30 fps, yang menurut gua tidak terlalu recommended kalau misalnya kalian pengen main Genshin Impact di Redmi 13C ini. Ya mendingan main game-game yang ringan aja lah, kayak PUBG Mobile ataupun game Mobile Legends masih hayu banget. Tapi Genshin Impact jangan, saran gue. Lalu untuk MIUI versinya di sini udah versi yang terbaru yaitu 14.0.1, yang katanya gue nggak tahu nih ya, Redmi 13C ini bakalan dapat HyperOS atau enggak, tapi semoga harapan gue dapet cuy. Karena memang meta bandnya smartphone yang satu ini tuh
smartphone baru dari Xiaomi ya teman-teman, dari Redmi lebih tepatnya, harusnya mendapatkan HyperOS. Ya kita tinggal tunggu aja lah 2024, soalnya HyperOS bakalan rilis di Indonesia. Nah untuk masalah iklan gimana bang? Yap, untuk masalah iklan gak usah ditanya, banyak banget iklannya. Jadi memang smartphone 1 jutaan dari Xiaomi ya wajar banget ada iklannya teman-teman. Karena di sini seperti iklan notifikasi, pop-up itu masih cukup masuk. Bloatware pun juga banyak pas waktu kita awal setup, dan juga pas waktu kita buka aplikasi bawaan seperti security, file manager, musik dan lain-lain, itu masih sering muncul pop-up iklan cuy. Ya memang gue udah sempet sih bikin tutorial cara ngilangkan iklan. Kalau misalnya kalian penasaran, bisa aja klik video tersebut ya. Cari aja videonya di channel Serapin Tekno. Gue udah bikin caranya dengan cukup lengkap gitu. Beralih ke kapasitas baterai dari smartphone ini tuh cukup besar, yaitu 5000 mAh. Ya sebenarnya standar aja sih, tapi di sini untuk fast chargingnya upgrade jadi 18 watt cuy. Ya untuk screen on time sih bisa bertahan 10 jaman, karena memang secara resolusi cuman SD plus aja ya teman-teman. Jadi kalau dipakai seharian ini udah hayu banget. Buat dipakai travel ojol pun juga menurut gua hayu banget. Dipakai di outdoor juga ya nggak usah worry lah ya. Jadi ini baterai udah sebadak itu menurut gua. Chargingnya aja yang agak lama 18 watt, jadi itu PR banget menurut gua. Nah sekarang kita langsung beralih aja ke bagian kamera, yang dimana kameranya ini cukup lumayan unik ya untuk BAM kameranya. Dan gimana untuk hasilnya? Apakah unik? Yap. Secara resolusi di sini udah 50 megapiksel untuk kamera utama, terus 2 megapiksel untuk makro, serta 0,8 megapiksel untuk auxiliary cuy. Ya gua agak bingung sih ini 0,8 megapiksel buat apa, tapi yang jelas kayak gimmick dong sih. Nah untuk hasil fotonya sih kalau kita lihat secara hasil menurut gua ya standarnya smartphone 1 jutaan dari Xiaomi, yang dimana detailnya memang tidak terlalu tajam, processing gambarnya pun juga ya cukup lumayan cepat ya, walaupun memang nggak cepet-cepet banget gitu loh ya. Dan terus juga dari segi tone warnanya menurut gue ini udah warnanya Xiaomi banget lah, yang ngarah ke vivid dan juga ngarah ke colorful gitu. Cuman memang ada sedikit bagian yang pucat menurut gue warnanya, yang lebih ngarah ke warm gitu ya teman-teman, tinggal tergantung pencahayaan ataupun kondisi pas waktu kita foto. Namun memang secara detail agak sedikit kurang kalau menurut gue, tidak menggambarkan seperti 50 megapiksel. Lebih hasilnya bisa kalian nilai aja nih sendiri ya untuk kamera utamanya. Dalam kondisi malam pun juga kalau kita lihat noise-nya cukup lumayan banyak, walaupun memang yang menjadi PR dari smartphone-nya satu ini dalam kondisi malam kita harus menggunakan mode malam cuy, alias night mode, biar mendapatkan hasil yang lebih oke. Noise-nya bisa direduce dengan cukup baik dan detailnya dipertahankan dengan cukup baik, tapi processing gambarnya agak sedikit lama aja cuy. Jadi buat perekaman kamera depan seperti ini dari Redmi 13C di resolusi Full HD 30 fps ya, hasil seperti ini memang tidak stabil, dan kalau kita lihat tidak ngezoom juga ya. Ya normal sih menurut gue ya, nggak ada fitur image stabilization antara kamera belakang dan juga antara kamera depan gitu loh ya. Tapi secara hasil sih buat smartphone di range harga segini sih menurut gue udah oke banget ya. Tapi ini dengan catatan pencahayaan yang cukup gitu ya. Kalau misalnya nggak cukup ya mungkin bakalan nggak sebagus ini sih hasilnya. Oke, kesimpulannya Redmi 13C memang menjadi salah satu standar barunya Xiaomi di tahun 2024 mendatang. Yap, gue bisa akuin dengan hadirnya Redmi 13C ini menjadi pembuka yang cukup bagus lah buat tahun awal si Xiaomi di 2024 nanti ya teman-teman. Walaupun memang secara jadwal smartphone ini agak sedikit maju, launching di akhir tahun 2023, tapi nggak apa-apa lah menurut gue. Karena memang hadirnya Redmi 13C jadi makin rame nih smartphone di range harga 1 jutaan, lebih tepatnya 1,5 jutaan untuk varian terendah, dan juga varian tertinggi dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Ya menurut gue smartphone ini worth it banget untuk kalian beli kalau misalnya kalian punya budget yang pas-pasan aja. Apalagi smartphone itu hadir dengan fitur NFC juga, jadi memang udah standarnya Xiaomi tahun 2024 nanti ya teman-teman. Dan yang pasti yang paling gue impress yaitu masalah desainnya ini. Desainnya bener-bener mewah kalau menurut gue, dan gak seperti smartphone 1 jutaan lain yang ada gimmick bobanya gitu, yang tidak memiliki identitas kalau menurut gue. Tapi kalau smartphone ini Redmi 13C punya identitas yang kuat, dan kalau misalnya orang lihat pun juga wah Redmi nih, jadi oke lah, nggak ngikutin tren boba gitu loh ya. Yang ini menurut gua smartphone yang cakep gitu ya, jadi nggak terlalu ngikutin tren ya udah gitu loh. Tapi memang di balik itu semua pasti ada kekurangan dari smartphone yang satu ini. Yang pertama sih yang tadi udah gue jelaskan ya, yaitu desain layarnya yang masih pakai water drop display ya, dimana ini desain yang udah lawas sih menurut gua. Harusnya di 2024 standarnya diganti gitu loh ya, ya minimal standar 4 atau enggak standar 3.
Nggak, bercanda guys. Terus juga untuk prosesornya, kenapa masih pakai stay di Helio G85? Kenapa nggak pakai Helio G88? Padahal kalau pakai Helio G88 ini HP gue yakin makin tambah laku keras cuy. Dan juga yang pastinya nggak ada fitur IR Blaster. Ya kalau nggak salah IR Blaster nggak ada sih. Soalnya di sini pas waktu gue lihat IR Blaster nggak ada. Jadi ya itu fitur andalan Xiaomi yang dilangkat. Tapi dibalik itu semua, kalau menurut gue spesifikasi ini HP oke banget cuy buat kalian lirik. Dan mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, boleh banget kok tulis di kolom komentar, atau pengen DM kita secara privat, boleh banget DM di Instagram kita di @snapintekno. Ya kalau misalnya pengen join juga, boleh banget klik link yang ada di bio di bio lagi, deskripsi maksudnya, itu komunitas Telegram kita, bisa buat sharing-sharing juga. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.